Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang financial behavior ya. Sesuai janji saya yang di grup Telegram Stockaholic di mana saya kapan hari mengadakan pooling ya. Kira-kira materi apa yang akan saya bahas ke depan dan banyak member di Stockaholic menyarankan untuk financial behavior. Nah, financial behavior ini sangat penting di dalam trading saham. Terus apa sih sebenarnya financial behavior itu? Untuk secara gampangnya ya, financial behavior itu adalah psikologis yang kita pakai dalam kita berinvestasi di keuangan, terutama di saham. Nah, mengapa kok psikologis ini sangat penting? Karena dalam trading itu kita nggak berbicara masalah investasi jangka panjang ya. Kalau kita berbicara mengenai trading saham, itu psikologis merupakan efek yang paling penting menurut saya. Paling penting di mana kalau kita tidak mempunyai pengendalian psikologis yang bagus, trading plan sebagus apapun itu nggak akan ada gunanya. Nah, kok bisa seperti itu sih? Saya mungkin ambil contoh yang relate di dunia sehari-hari aja ya. Bagaimana psikologis itu bekerja. Mungkin misalkan teman-teman suka pergi ke mall ya. Kalau di mall kita misalkan lihat ya, ada tulisan besar itu sale atau diskon 50%. Itu pasti tulisan diskon. Itu backgroundnya kebanyakan tuh warnanya merah. Terus angkanya 50% dibesarin. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Ketika orang melihat seperti itu, terutama wanita ya, biasanya mereka akan terpacu untuk berbelanja, untuk membeli barang-barang yang ditawarkan. Nah, kenapa kok nggak ada kalau teman-teman perhatikan tulisan sale diskon 50%, warna backgroundnya itu hitam. Nah, itu adalah salah satu trik psikologis di mana warna merah itu membuat manusia itu bersemangat. Membuat manusia bersemangat. Jadi kalau kita melihat itu, apalagi ditambah tulisannya dibesarkan 50%, 60% dibesarkan, itu akan memacu kita untuk berbelanja. Nah, terus mungkin psikologi sederhana yang lainnya itu adalah di trik harga ya. Dimana misalkan kalau teman-teman sering lihat itu adalah harga barang katakanlah 995.000. Nah, padahal sisa 5.000 aja sudah 1 juta. Tapi kenapa kok nggak dibuat 1 juta? Kenapa dibuat 995.000? Karena secara psikologis, orang kalau angka 1 juta itu kesannya mahal. Kalau kepalanya masih 900.000, itu dia asumsikannya itu lebih murah gitu loh. Nah, padahal selisihnya cuma sekitar 5.000, 10.000, tapi secara psikologis itu masuk di mindset customernya. Nah, itulah mengapa kok ilmu psikologis ini sangat penting apalagi di dunia trading saham ya, di mana kita apalagi misalkan kita trading itu kan benar-benar menguras emosi juga ya. Selain menguras konsentrasi juga emosi. Ketika harganya turun, kita bisa panik, kadang-kadang kita langsung jual, cut loss segala macam. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kebetulan ilmu dari financial behavior ini saya dapatkan di CSA. Karena saya mengikuti sertifikasi CSA dan ternyata di dalam CSA itu ada mengajarin tentang financial behavior ini yang ternyata ini adalah salah satu ilmu dari CFA ya. CFA itu adalah salah satu sertifikasi yang paling tinggi untuk dunia saham. Yang menciptakan adalah Benjamin Graham. Benjamin Graham itu adalah gurunya Warren Buffett. Oke, ada dua hal penting ya yang akan saya bahas dalam financial behavior. Yang pertama saya akan membahas masalah loss averse dan ego. Nah, apa itu? Kok bahasanya susah dicerna? Nanti ya saya jelaskan. Yang kedua adalah saya akan membahas masalah bias. Oke, saya masuk yang pertama ya. Masalah loss averse dan juga ego. Sebelum saya masuk ke sini, saya ingin memberi pertanyaan ke teman-teman yang ada di rumah. Nah, teman-teman bisa sambil berpikir dan menjawab ya. Tenang, ini nggak ada benar salahnya kok. Misalkan teman-teman membeli suatu saham dengan harga katakanlah ya, let's say Rp1.000. Terus harga saham tersebut naik menjadi Rp1.200. Nah, teman-teman kan berarti sudah floating profit kan? Terus ketika harga 1.200 ini, teman-teman bertanya ke beberapa orang ya, yang ahli di saham. Nah, teman-teman tanya ke satu orang, dia bilang, oh saham yang 1.200 ini bisa naik ke 1.400. Terus teman-teman tanya lagi ke orang yang lain, yang sama-sama ahlinya, dia bilang gini,
saham yang 1.200 ini yang kamu pegang itu bisa turun ke 1.000. Nah, jadi 50% orang berkata ini akan naik ke 1.400, 50% berkata akan turun ke 1.000. Sama-sama naik 200 atau turun 200. Nah, kalau teman-teman ada di posisi seperti itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan menjual saham tersebut di angka 1.200 sehingga profit Rp200, ataukah teman-teman akan menahan hold saham tersebut? Nah, coba saya kasih waktu ya, mungkin sekitar 5 detik untuk teman-teman berpikir dan menjawab. Oke, kalau teman-teman sudah punya jawaban masing-masing, secara psikologis ya, manusia kecenderungannya akan memilih untuk menjual saham tersebut di angka 1.200. Jadi mereka akan merealisasikan keuntungannya yang Rp200 per lembarnya itu. Kenapa? Karena pada umumnya investor retail itu mempunyai psikologis adalah loss averse. Nah, loss averse ini adalah psikologis di mana investor itu menghindari kerugian. Nah, investor kita itu suka dengan menghindari kerugian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ketika seseorang, misalkan dia ada pilihannya, dia antara rugi 200 dan untung 200. Kalau sampai rugi 200 yang didapatkan, itu dia mempunyai impact yang lebih besar daripada dia untung Rp200. Nah, jadi seseorang itu benar-benar takut kalau sampai dia akan menderita kerugian. Karena hal itu, banyak sekali orang itu yang akan menjual saham yang di harga 1.200 tadi. Nah, loss averse itu adalah psikologis investor retail di mana investor itu takut kalau menerima kerugian. Nah, seperti contoh yang tadi ya, kalau misalkan di harga saham 1.200 terus sampai kembali ke 1.000, maka dia akan secara di atas kertas itu menderita kerugian kan, walaupun sebenarnya nggak menderita kerugian karena harga belinya 1.000. Nah, efek atas kerugian Rp200 itu akan lebih besar daripada efek atas keuntungan Rp200. Jadi orang kalau rugi itu akan menerima dampak psikologis itu jauh lebih besar daripada ketika dia untung. Walaupun nominalnya itu sama. Itulah mengapa ada teorinya loss averse. Di mana retail itu tidak bisa menerima kerugian. Nah, hal ini yang membuat mengapa kok banyak sekali portfolio sahamnya investor retail itu pasti yang loss aja yang ditahan. Tapi yang sudah profit itu biasanya itu sudah dilepasi. Seperti itu. Itu yang kalau kita berbicara mengenai loss averse ya. Yang kedua adalah yang tentang ego. Nah, kenapa kok dari case tadi itu orang akan cenderung untuk menjual? Karena ketika kita profit itu kita secara psikologis kan suka ya, senang. Kenapa? Karena kita lihat, oh portfolio kita hijau nih, dari 1.000 beli ke 1.200. Nah, kita mempunyai kecenderungan, itu adalah yang namanya ego. Dimana kalau kita merealisasikan profit, itu kita seperti merasa menang. Kita seperti merasa mendapatkan suatu, ini loh, aku berhasil di saham itu. Nah, makanya nggak heran banyak sekali orang-orang itu yang sukanya itu pamer portfolio. Kalau cuan itu dipamerin semua. Nah, itu karena mereka mempunyai ego terhadap dirinya sendiri. Nah, tapi ketika dia mengalami suatu loss, itu jarang sekali orang yang mau pamerin. Kenapa? Karena yang satu, dia akan merasa malu kan. Waduh, ini kok sudah lama trading saham kok masih bisa loss. Nah, terus yang kedua ya tadi yang kembali ke teori loss averse, di mana orang tuh kalau rugi itu biasanya sukanya itu malah ditahan, nggak mau tak jual, berharap kerugian itu akan naik dengan sendirinya. Nah, itulah mengapa ya banyak sekali portfolio yang kita lihat itu investor retail itu selalu yang merah-merah yang disimpan. Padahal ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa kekalahan terbesar seorang trader saham itu adalah sell the winner stock too soon and hold the loser stock too long. Yang artinya menjual saham yang bagus itu terlalu cepat dan menahan saham yang jelek itu terlalu lama.
Nah, itulah alasan mengapa banyak trader yang rugi. Kalau teman-teman juga melihat pengalaman trading saham saya yang saya videokan ya, pengalaman trading saham di tahun 2020, teman-teman juga bisa mengamati bahwa keuntungan yang saya dapat itu kebanyakan tuh karena yang jangkanya itu swing trade ya. Yang untungnya itu bisa puluhan persen, bukan yang scalping. Yang untung 3-4% itu bukan. Saya mendapat profit banyak itu yang justru yang dari swing-swing trading itu. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang dibahas dalam financial behavior. Berbeda dengan investor institusi ya. Mereka itu bukan loss averse, tapi risk averse. Jadi mereka itu tidak takut dengan kerugian, tapi mereka itu justru takut dengan resiko. Nah, bagaimana cara mereka membatasi resiko itu adalah mereka dengan cut loss cepat mungkin jika mereka merasa saham yang dipegang itu nggak benar gitu loh. Saham yang dipegang itu ternyata salah, tidak sesuai prediksi. Contoh, misalkan kita punya trading plan ya. Oh, saya mau beli di angka 1000. Kalau saham ini bergerak turun sampai 45%, maka saya akan cut loss. Nah, tapi ketika kenyataannya saham itu bergerak turun 4-5%, investor retail itu banyaknya yang nggak cut loss, tapi dia berubah menjadi investor, berubah menjadi investasi di saham tersebut. Padahal saham tersebut itu, waktu dibeli itu tujuannya bukan untuk investasi, hanya untuk trading. Nah, apalagi kalau fundamentalnya nggak bagus ya. Seperti itu. Nah, kalau investor institusi, mereka itu tidak memakai teori untuk loss averse, mereka risk averse. Jadi mereka benar-benar melihat itu dari manajemen resiko ya. Oh, kalau ini udah turun segini ya udah saya cut loss saja. Saya ganti switch ke saham yang lain. Itulah mengapa kenapa kok banyak sekali portfolio yang dikelola oleh manajer investasi, jarang yang loss-nya itu besar sekali ya. Kecuali manajer investasinya memang kurang ajar, memang niatnya saham-saham yang dibelikan itu gorengan semua. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang profesional itu jarang sekali kita melihat itu portfolionya itu loss-nya itu sampai 50%, 60%. Berbeda dengan investor retail. Saham yang ribuan sampai jadi 50 masih ada di portfolionya itu masih banyak. Kita masih sering menjumpai hal-hal yang seperti itu. Nah, itu jadi pelajaran pertama ya, tentang loss averse dan juga ego. Jangan sampai kita menjual terlalu cepat saham-saham yang bagus. Dan jangan sampai kita menyimpan terlalu lama saham-saham yang tidak bagus. Seperti itu. Terus yang kedua itu adalah bias. Nah, mungkin teman-teman sering juga mendengar istilah bias ya. Contohnya misalkan nih ada guru dan juga ada murid. Nah, ketika ada satu murid yang pertama datang ke kelas terus terlambat, maka sang guru akan memarahi kan, menegur murid tersebut. Tapi ketika ada murid yang kedua, sang guru ini tahu, oh murid yang kedua ini anaknya orang kaya nih. Terus datangnya juga telat, dia nggak berani menegur. Nah, maka sang guru itu bisa dikatakan bias ya. Jadi bias itu adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan karena mempunyai pandangan yang tidak objektif ya. Kesalahan berpikir lah. Seperti itu. Nah, bias ini juga bisa terjadi di trading saham. Di mana kalau di ilmu CSE ini diceritakan ada 15 jenis bias. Cuma saya nggak akan bahas semuanya ya. Saya akan bahas sesuatu bias yang biasanya itu terjadi di lapangan. Yang praktikal saja yang saya bahas. Jadi yang pertama itu akan saya bahas adalah bias konservatif namanya. Nah, bias konservatif itu apa sih? Bias konservatif itu adalah bias terhadap informasi yang akan datang karena dia terlalu berpegang pada acuan yang lama atau informasi yang lama. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ya, kita bilang misalkan di dunia saham itu ada saham yang namanya AISA. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, saham AISA 3 pilar dulu kan sempat terkena kasus. Nah, orang yang punya saham AISA dulu itu pasti berkata ini perusahaan jelek sekali. Ini perusahaan ini sudah equity-nya negatif, hutangnya banyak, bisnis berasnya tutup, segala macam. Nah, mereka tidak akan melihat bahwa, loh ini manajemennya sudah baru, laporan keuangannya sudah mulai membaik. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka mau tahu adalah, oh sahamnya ini nggak bagus sudahan. Nah, seperti itu. Itu adalah bias konservatif. Jadi atas pandangan yang lama, orang-orang menjadi tidak rasional terhadap pemilihan saham. Mereka nggak mau melihat bahwa, loh ini perusahaannya sudah maju, sekarang sudah bagus. Seperti itu. Itu yang pertama ya, adalah bias konservatif.
Terus yang kedua itu adalah bias konfirmasi namanya. Nah, bias konfirmasi ini dicontohkan misalkan kayak waktu kemarin kita menghadapi Pilpres ya, pemilihan presiden. Ada pendukungnya Pak Jokowi, ada pendukungnya Pak Prabowo. Nah, biasanya pendukungnya Pak Jokowi ini kalau melihat berita positif tentang Pak Prabowo, itu dia nggak suka. Tapi dia sukanya hanya melihat berita positif tentang Pak Jokowi yang dia dukung. Demikian juga sebaliknya, pendukungnya Pak Prabowo nggak suka kalau lihat berita positif tentang Pak Jokowi. Nah, jadi bias konfirmasi ini adalah bias di mana orang hanya mau mendengar apa yang ia mau dengar saja, yang sesuai keyakinannya saja. Kalau kita misalkan sudah jatuh cinta sama suatu saham, misalkan saya bilang saham apa lah, misalkan KF, Kimia Farma. Oh, ini saya sudah jatuh cinta nih sama saham ini. Maka kalau misalkan ada orang yang bilang, loh ini secara fundamental nggak bagus. Secara fundamental itu PE ratio-nya sudah ratusan kali, book value-nya sudah tinggi sekali. Dia tidak mau dengar. Yang dia mau dengar adalah Kimia Farma ini perusahaan yang bagus. Nah, itu adalah contoh bias konfirmasi. Itu juga mungkin banyak sekali terjadi di para investor retail ya. Seperti itu. Terus ada lagi bias yang ketiga adalah bias yang ketiga adalah bias anchoring. Nah, bias anchoring ini apa sih? Sorry ya kalau istilahnya ini kok agak rumit-rumit ya. Memang istilahnya seperti itu di financial behavior ini. Nah, yang ketiga adalah bias anchoring ini adalah bias di mana kita memiliki suatu nilai acuan tertentu dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti ini. Misalkan nih, saya beli saham, saya pakai contoh Kimia Farma lagi ya. Saya beli saham KF, katakanlah di harga 6.000. Nah, harga rata-rata saya kan 6.000. Ketika harga saham ini turun, misalkan ke 5.000. Nah, saya punya pola pikir, loh, saya punya acuan, saya beli ini 6.000. Jadi saya, apapun kondisinya, nggak mau menjual saham tersebut kalau nggak di atasnya 6.000. Nah, saya sudah mempunyai level acuan tertentu, di mana itu adalah harga beli rata-rata saya. Padahal kalau kita secara rasional berpikir, market itu nggak peduli kita ini punya harga rata-rata berapa kan. Market nggak peduli itu. Yang market tahu ya harga sahamnya kalau memang mau turun ya turun. Dia nggak peduli harga rata-rata saya 6.000, harga rata-rata saya 5.000, itu market itu tidak peduli. Tapi ketika investor retail punya harga acuan sendiri, entah itu harga rata-rata ataupun angka apapun, maka itu menjadi tidak rasional. Oh, saya nggak mungkin jual kalau nggak sesuai harga beli saya. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di saham Bumi ya, yang dulu dari 8.000 ke 50. Wah, bahaya sekali kalau orang-orang beli di 8.000 terus nggak mau jual kalau nggak kembali ke 8.000. Akhirnya sampai ke 50 kan. Nah, itu jadi salah satu bias yang cukup berbahaya, yaitu bias anchoring. Di mana bias itu mempunyai acuan nilai tertentu ya. Terus yang terakhir yang akan saya bahas adalah bias overconfidence dan self-control. Nah, ini biasanya terjadi di investor retail yang baru memulai di trading saham. Nah, contohnya bias overconfidence dan self-control ini adalah bias di mana memandang dirinya itu terlalu hebat. Di mana mereka berpandangan bahwa oh ya, apa yang saya lakukan ini selalu benar, pasti benar. Seperti itu. Apalagi jika ada bukti-bukti pendukung yang sebelumnya. Contohnya, misalkan ada orang nih baru pertama kali trading saham. Ketika dia pertama kali trading saham, terus dia beli. Contohnya misalkan saya ambil katakan misalkan Antam di harga 1.000. Loh, ternyata dia untung nih. Jadi 1.500. Wah, untung 50%. Terus dia beli lagi saham misalkan BRIS. Dia beli dari harga 500 naik ke 700. Wah, bener lagi. Dia untung lagi. Nah, atas dua hal itu dia merasa menjadi overconfidence. Oh, ternyata trading saham ini sangat gampang ya. Akhirnya, misalkan ya, ini contohnya misalkan dia hajar di saham KF. Dia beli saham KF di angka 7.000, misalkan contohnya. Ternyata
dia all in di saham KF 7.000, terus harga sahamnya itu turun jadi 3.000, misalkan seperti itu. Nah, tapi dia kan masih merasa percaya diri kan. Dia merasa, enggak, ini saya pasti benar, enggak mungkin salah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bias yang menurut saya cukup berbahaya, apalagi untuk investor pemula ya, di mana dia merasa apapun keputusannya itu selalu benar. Jadi beli saham itu sudah 100% profit. Kalau loss ya tinggal ditunggu aja sampai profit. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya dalam trading saham. Nah, jadi ada 4 bias itu yang patut kita perhatikan, dan juga tadi yang pertama adalah teori loss averse dan juga ego. Nah, gabungan dari dua ini kalau menurut saya, kalau kita bisa menguasai diri kita dalam trading saham, karena itu adalah yang paling susah ya. Dimana ketika kita di market, terus kita melihat pergerakan harga naik turun, kita beli saham inilah kok langsung turun. Ketika kita jual kok langsung naik, itu mempengaruhi psikologis kita. Apalagi kalau kita terkena misalkan loss yang cukup dalam ya. Dimana kita telat cut loss, atau kita nggak pasang batas stop loss, segala macam. Terus kita loss banyak, akhirnya itu mempengaruhi psikologis, dan itu bisa berakibat itu sampai ke kehidupan sehari-hari loh. Mungkin di rumah tangganya itu dia jadi muring-muringan, dia jadi nggak enak, dia misalkan dia kerja kantor, dia juga kepikiran lossnya. Nah, itu yang hal-hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu, bahwa ternyata di dalam trading saham itu ada psikologis yang sangat berperan. Saya bilang itu sangat-sangat berperan sih. Kalau kita tidak bisa mengkontrol psikologis itu, maka saya bisa katakan tuh 90% itu kita akan loss ya di dalam trading saham. Nah, terus saran saya kalau memang kita merasa belum mampu untuk mengontrol itu, lebih baik kita menggunakan metode untuk berinvestasi, jangan trading saham. Di mana harga mau naik, harga mau turun, saya setiap bulan akan menabung dalam jumlah sekian, misalkan sekian juta rupiah. Nah, itu seperti di video saya yang cara investasi saham untuk pemula ya. Nah, saya di sana memberikan suatu contoh di mana saya memberikan setiap bulan, contohnya misalkan menabung 1 juta setiap bulan. Nah, itu cara yang paling simpel, dan itu bukan tidak ada ya, maksudnya secara psikologis itu jauh lebih sedikit daripada kita bertrading harian. Seperti itu. Nah, ini adalah materi financial behavior yang saya bagikan hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya, dan semoga teman-teman setelah mendengar video ini dapat mengaplikasikan dalam trading teman-teman juga. Kalau teman-teman merasakan mendapat sesuatu, teman-teman boleh bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini supaya bisa dilihat oleh orang-orang yang lainnya. Oke, sekian dulu video dari saya. See you.